Halo teman-teman vokal, ketemu lagi kita. Kali ini kita punya program baru namanya Warung Kopi. Jadi obrolan tentang ngarul ngidul juga sebenarnya seperti di obrolan ngobrol santai. Tapi ini kita lebih ke seharian kehidupan sehari-hari kita yang bersentuhan dengan dekat dengan kehidupan kita. Nah kali ini kita mau ngobrolin soal pengalaman kerja pertama kali di kantor atau di bidang yang lain gitu ya. Jadi ini kita ada bersama dengan Pirhot Nababan, juga dengan Rizdo. Kita bertiga nih pokoknya trio lah, trio maut untuk podcast-podcastan seperti ini gitu. Nah, ini karena pertama kali kerja, jadi aku pribadi pernah ingat waktu pertama kali kerja itu sebagai seorang bagian dari kerja di konsultan perencana. Jadi tuh waktu itu jadi admin pertamanya. Kebayang nggak jadi admin tuh orang yang ngeprint, orang yang nganterin dokumen, begitu-begitulah kerjaannya. Sebelumnya nggak kebayang. Sebelumnya kan udah lulus sarjana nih, wah pokoknya kerjaannya harus yang pakai dasi, terus baju kemeja, pantofel gitu-gitu kan. Ternyata Lu dunia juga kebanyakan nonton sinetron lu. enggak, tapi dulu pikiran gue gitu karena ya orang Batak kan, Batak mode on lah pokoknya ini kan. Nah jadi, nah seperti itu gitu. Nah mungkin supaya nggak lebih jauh nih, aku coba tanya dulu nih sama Iyok sama Rizdo. Kalau Iyok itu sebenarnya nama panggilannya Pirhot, jadi biar lebih enak panggilannya Iyok aja ya. Nah gimana Yok? Lu selama ini pengalaman lu kerja awal-awal inget nggak apa? Kalau pengalaman kerja dalam hal dapat duit, gue itu sebenarnya dari SMA. Wih, SMA itu gue udah mulai ngajar gitar. oke. Itu udah mulai dapat duit. Nah, tapi kalau dalam hal norma masyarakat ya, kerja itu baru lulus kuliah, itu gua kerja di hukum online, jadi Hukum wartawan. online. Oh jadi wartawan ya? Wartawan. Oke oke. Ngapain aja di situ? Waktu itu untung ya, karena pendidikan gue sarjana hukum, masuk hukum online itu ya rata-rata gue ngeberitain soal berita-berita hukum, soal peraturan-peraturan terbaru, sama analisis undang-undang, analisis kebijakan. Nah, sebentar, sebelum lu lanjut, awal lu daftar ke hukum online itu seperti apa sih? Gimana sih greget-gregetnya waktu misalnya kan orang tuh kalau ngelamar kerja kan pasti ketemu dengan HRD, lalu ada Ya, deg-degannya ya, segala macam. Nah, itu gimana sih? ya. Coba ceritain, Yok. Jadi dulu tuh pas zaman kuliah, gue sebenarnya udah apply ke hukum online. Zaman gue Ya, semester 5 atau semester 6. Waktu itu gue apply untuk magang. Terus oke. ditolak. Ditolak. Aduh, udah kayak cinta, Yok, ditolak ya. Yoi. Nah, Aduh. gue kan dari Terus? dulu memang nggak mau jadi lawyer ataupun jadi kerja di bank ya. Jadi Ya, cita-cita gue memang waktu itu adalah gue pengen kerja di tempat yang nggak perlu pakai dasi, nggak perlu pakai kemeja gitu ya. ya, ya. Yang penting dapat Jadi duit lah pokoknya ya. ya akhirnya media lah jadi pilihannya kan. Ya udah Iya, akhirnya ya. pas setelah gue lulus, ya gue apply lagi hukum online. Untungnya waktu itu diterima. Nah, uniknya hukum online waktu itu, mereka tuh nggak punya HRD. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. HRD-nya itu jadi ngerangkap finance, ngerangkap HRD gitu. Heeh. Gue waktu itu langsung ketemu sama bosnya, orang CEO-nya lah. Kebetulan senior gue di kampus. Oh, jadi udah nggak terlalu kagok ya? Nggak Ada juga inilah ya. sebenarnya. Jadi Oh, gue enggak juga tahu ya? Hmm. setelah gue di interview, dia nanya, lu Dia nanya apa? lulusan mana? Terus saya FA Unpad Kang. Oh, gue juga FA Unpad angkatan Hmm. 95. Oh anjir, jauh anjir. Diterima lah langsung ya? Nah, dari situ ya ini kan ego alma mater kan, ego alma Iya, iya. mater. Heeh. Akhirnya ya setelah nego ini masuk. Waktu itu ya ada judulnya nego gaji. Oh iya, neo gaji ada. Judulnya ya, judulnya. Heeh. Waktu itu lewat email sama finance-nya. Cuman ya tetap gue nggak dapat apa yang gue minta. Oh nggak dapat. Gak dapet. Tapi lu tetap kerja di situ ya awalnya ya? Akhirnya gue tetap kerja karena perhitungan gue gini, kalau kalau gue sok milih-milih kerja, emang gue ini siapa anjir udah kuliah lama gitu ya. Belum Terus ada belum ada pengalaman juga ya. pengalaman Ini belum mah banyak, ini tuh mau anak sok-sok kemarin nawar, sore. iya nawar gaji kan ya, ya udahlah. Iya, Jadi iya. ya bilang Lu kasih terima ya. segini, habis itu naiknya sekian, kalau udah lewat masa percobaan ya udah, gue embat. Jadi itu kalau yang lu mau bilang sebenarnya ada apa ya? Ada
ada semacam strategi juga ya dalam mencari pekerjaan, misalnya termasuk juga Hmm, mengkaji dan menerima segala apa kemungkinan yang ada gitu. sejujurnya waktu gua awal itu sih gua nggak ada mikir soal strategi sih. Enggak ya? Pokoknya ada kerjaan ditawar, Heeh. ada kerjaan ditawarin, habis itu gua mikir segini cukup nggak ya gue hitung, ya udah gue coba nego, nggak dapet ya udah gue ambil, gitu aja udah. Nggak Sama kayak sih. sekarang, nggak kayak sekarang misalnya Kalau kalau sekarang gue pindah-pindah mikir untuk pindah kerja, gue pasti mikirnya kantor yang baru enaknya gimana, apakah gue pindah ke sektor yang lain, sektornya sama, atau pindah role, atau gaji naik harus berapa, benefit yang gue dapat harus apa, pertimbangannya jadi banyak. Mungkin karena oh faktor ya. gue adalah gue fresh graduate, jadi yang gue timbangin adalah gue punya kerja atau enggak. Sebenarnya Oh. sesimpel itu sih dulu. Jadi harus ini ya, apa? Kita harus lebih apa ya, realistis lah ya kira-kira ya. Kalau kita belum punya Buat pengalaman ya udahlah terima dulu lah kira-kira gitu ya. buat fresh graduate ya Ya. realistis lah. Lu mau digaji Iyalah. berapa? Karena Nah, yang gue dengar dan gue lihat nih beberapa banyak tuh yang mikirin jenjang karir dari awal gitu. Padahal kan kita namanya juga baru belum punya pengalaman gitu kan. Nah, coba kita sekarang tanya ke Risdo nih ya. Risdo kan dia bekerja tuh sebagai orang yang kreatif di dunia media juga dia di dunia media dia juga ini kan apa bekerja di apa dengan inilah dengan berbagai macam apa kemampuan dan dedikasi yang cukup baik. Nah, Dok, waktu pengalamanmu pertama kali kerja dapetin duit tuh kapan sih? Dan gimana Wah, rasanya? ya kalau kalau sebenarnya kalau yang informal kayak Yok bilang sih sebenarnya sejak kuliah juga udah ini ya Hmm. ngelesin dan apa namanya ngajar privat juga udah beberapa kali. Tapi yang beneran tuh sebenarnya ini pas waktu itu yang cukup sering saya waktu itu sempat pindah ke Solo waktu itu. Habis dari Jatinangor langsung ke Solo ke Oh, Solo ya? satu perusahaan IT lagi berkembang sih, tapi lagi sebenarnya mereka juga punya cabang untuk media online gitu. Jadi waktu itu di sana sebenarnya nggak ada hubungannya ya kuliah matematika sama mata kuliah kayak gitu. Itu sesuatu yang Gak nggak ada ada hubungan hubungannya. sama sekali gitu. Hah. Cuman dulu waktu pas menjelang-jelang ini juga ya waktu kuliah juga sering nerjemahin jurnal sih ya. Sejak itu jadi suka dunia tulisan gitu. Hmm. Nerjemahin terus awalnya sih cuma jurnal-jurnal matematika sama jurnal-jurnal MIPA gitu. Cuman belakangan ya akhirnya hampir semua jurnal terjemahin dan akhirnya ngasah kemampuan nulis juga sama kemampuan editing jadinya gitu. Itu yang Hmm. jadi sisi yang lain gitu. Akhirnya jadi asik sendiri gitu. Terus juga karena mungkin pengaruh saya keluarga itu anak paling bontot ya, jadi kayaknya nggak dibebani macem-macem gitu. Jadi nggak harus disuruh nggak harus berjenjang karir Jadi apa masuk PNS atau apa gitu. Karena jadi kayaknya santai lah ya, santai ya. ya mungkin jadi terlalu santai jadinya memang bang gitu. Jadi emang akhirnya Jadi ya terlalu lebih santai. banyak bertualang Hmm. memang ya. Jadi habis dari Solo waktu itu sempat balik ke Jatinangor lagi, terus kerja-kerja freelance kayak gitu, terus ngisi konten gitu. Beberapa pokoknya terkait tulisan dan penerjemahan dan editing ya beberapa kali dikerjain gitu. Kadang pernah juga waktu itu sempat beberapa agak lama jadi based on project rata-rata gitu, nerjemahin subtitle film gitu. Nah, itu Hmm. beberapa kali sempat dikerjain. Apa ya? Jadi memang jalannya memang bukan kayaknya waktu itu kayaknya entah kenapa memang nggak terlalu suka jalur karir yang kantoran banget gitu ya. Jadi memang Hmm. lebih Hmm. suka yang based on project dan punya kesempatan untuk kapan-kapan jalan-jalan, kapan-kapan ini gitu. Ya satu sisi kadang-kadang ada sisi kelemahannya ya karena setelah pikir-pikir ulang ternyata itu gitu. Masuknya bisa cukup ini gitu kan, keluarnya juga cukup banyak gitu. Jadi akhirnya Iya, jadi ya kayak gitu kalau itu. kayak kebanyakan kan kalau kerja proyekan gitu kan kemungkinannya kita nggak dapat bonus gitu-gitu lah ya. Jadi nggak ada Ya, jenjang ya. karir, nggak ada apa Mm-mm. macam-macam lah ya. Jadi cuma terima paling kunci salary. penghasilannya nggak tetap cuy. Iya, Ya penghasilannya itu nggak tetap salah gitu. Itu satunya. yang paling ngeri. Dan waktu itu Kalau kan memang masih nggak terlalu mikir mau cepet nikah atau macem-macem ya. Jadi nabungnya ya, juga kadang-kadang jadi ya sembarangan gitulah. lah ya nabung. Kadang nabung, kadang enggak ya. Aduh. Kalau Gitu. kalau kalian dua kan apa ya? eh, Mencari duit itu istilahnya dapetin duit itu dari mulai kalau Rizdo tadi kan dari kuliah udah coba cari duit. Kalau Yok dari zaman SMA ya Yok. Nah, Ya, kalau aku tuh sampai lulus kuliah tuh belum gitu. wah, Mungkin ini beban keluarga nih kayak ini beban nih. Enak ya. jadi jadi apa ya? eh, Apalagi aku anak pertama kan di orang Batak tuh anak pertama kan harusnya jadi andalan ya. Tapi karena mungkin itulah ya punya latar belakang yang sedikit unik, jadi akhirnya
ya terlalu santai juga mungkin karena Bilang aja bandel unik. iya kan kalau nggak mau dibilang bandel ya unik lah. Oke. Nah gitu kan. Jadi aku tuh awalnya ya kerja langsung memang bagian perencanaan di konsultan perencanaan tuh atau bikin double track gitulah ke jalur Semarang sama Medan kereta api. Lalu setelah itu eh, kerja sempat juga ngerjain media dan terutama ngerjain vokal nih kan kita mulai belajar ngembangin gitu kan. Nah, dan ya terus itu berjalan lalu bekerja di perusahaan animasi dan setelah itu coba usaha sendiri sama teman-teman. Nah, tapi memang ada bedanya ya kalau kita kayak tadi kan si Rizdo tuh bekerja kita katakanlah itu bukan di kantoran. Kalau si Iyok kan mungkin di kantoran nih. Nah, bedanya itu kan ada dan itu cukup jomplang nggak sih menurut kalian? Atau itu karena berkaitan dengan pribadi masing-masing jadi nggak masalah lah, no problem lah yang kayak gitu-gitu tuh udah biasa gitu. Atau gimana? Aku sih sempat ngalamin bentar ya yang kerja kantoran. Cuma ya emang beda emang. Ada perbedaannya memang. Dan bukan cuma masalah soal waktu, tapi masalah suasana juga, Bang, gitu. Jadi memang Suasana ya? kalau memang harus diakuin kalau ngantor rutin itu ada beberapa fokus yang memang kita bisa kerjain sih ya gitu. Jadi ada walaupun kadang-kadang banyak waktu yang agak terbuang juga tapi ada ritme yang kedapet gitu. Jadi dapet timingnya enak gitu. Kalau proyekan kan kadang-kadang kita yang harus manage diri sendiri ya, itu yang kadang-kadang memang agak bolong dalam banyak hal gitu. Kadang-kadang suka kejar-kejar deadline gitu kan. Kita kan bangsa kita kan ini ya sangat meladani Sangkuriang gitu ya sama udah selain Sangkuriang the power of kepepet ya. Iya, Jadi kalau kepepet baru gitu kan. Nah, gitu. iya. Bisa 1000 candi semalam gitu. Itu yang agak beda. Tapi ngantor memang punya suasana lain sih. Jadi memang lebih apa ya? Bisa lebih ada ritme ya, ada ritme paling enggak. Jadi semales-malesnya, nggak niat-niatnya kadang-kadang memang kepaksa harus dikerjain gitu ya. Gitu ya. Harus pokoknya mau gimana pun harus dikerjain lah intinya kan gitu. Nah, kalau Iyok nih, aku tuh berapa kali kan sering nginep ke tempatnya Iyok dulu. Kalau ada kerjaan di Jakarta. Nah, gitu. Itu masih kerja kantoran. Nah, gitu udah kerja sendiri tuh kadang-kadang rasanya apa ya? Kayak, enak banget ya lihat si Iyok kerja tuh pagi, terus dia pulang sore dapat gaji tetap gitu-gitu. Dia terjamin gitu. Sementara kalau yang kerja sendiri nih, cari project sendiri lah, marketing sendiri lah, ngerjain sendiri lah, gitu-gitu kan. Nah, itu sebenarnya sebahagia itu Kayok bekerja di kantoran? Tergantung Tunggu dulu, awas bos lu nonton nih. tergantung mau sudut pandang mana sih ya. Kalau orang mental karyawan kayak gue gitu ya, kerja di kantor dengan penghasilan tetap, dengan fasilitas kesehatan gitu, dengan benefit yang lain-lain itu jauh lebih menyenangkan dibanding gue harus sport jantung setiap hari, besok makan apa. Itu buat gue. Iya. Cuman kan ada orang yang merasa gue nggak mau disuruh-suruh orang lain gitu kan ya. Iya. Tapi pendapat gue sebelum orang-orang itu mau memutuskan jadi freelancer yang bakal punya anak buah ataupun rencana mau bikin bisnis sendiri, menurut gua tuh dia harus ngerasain kerja di kantor biar dia tahu sebenarnya kayak gimana sih under pressure di bawah bos gitu ya. Ada pengalaman lah ya, gitu ya, pengalaman dulu gitu. Menurut gua bukan itu jadi karir masuk situ selesai gitu ya, tapi dia harus mencicipi sebenarnya. Masalah enak nggak enak itu benar-benar tergantung orang sih. Gua untungnya adalah waktu pas gue masuk ke hukum online, ketika baru lulus, gue dapet judul pegawai kantoran, tapi yang flexible hours. Itu gue hoki banget lah. Jadi nggak kayak orang kantoran pada biasanya ya, yang mereka tuh jam 8 harus masuk, kalau telat potong gaji, misalnya kayak begitu ya. Gue nggak ada yang kayak begitu ya. Gue terserah mau masuk jam 10, jam 11 karena kerjanya based on deadline. Nah, ada yang suka juga kayak gitu, kayak gue. Ada juga yang nggak suka karena mereka menganggap kalau flexible hours berarti lu lewat jam berapa masih harus kerja. Ada orang yang nggak mau kan, pokoknya jam kerja gue adalah jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 6. Di luar itu mereka nggak mau diganggu. Ada juga yang bahagia dan kayak gitu sih, men. Jadi ya menurut gue cocok untuk terutama yang baru lulus ya atau mau ngerasain dunia kerja, dicoba aja dulu semua gitu.
maksudnya jangan merasa ketika lu memilih udah gue lulus gue jadi entrepreneur atau bikin startup berarti gue lebih sukses dari yang lain gitu. Padahal belum tentu juga, dia tahu tantangannya jadi karyawan mentalnya gimana kan, yang tiap Iya, hari iya. di teror bos mana kerjaan gitu, padahal masih banyak kerjaan yang lain, dituntut target gitu. Jadi tinggal masing-masing pilihannya sih mau seperti apa. Jadi harus maksudnya gini kan, punya pengalaman dulu lah ya di dalam dunia kerja, jadi tahu gimana ritme segala macamnya ya, gimana mencapai target Kalau dan lu nggak pernah bekerja di perusahaan, gimana lu bisa punya pengetahuan untuk ngelola perusahaan kan? ya, betul. Nah, aku inget dulu, jadi kan awal-awal tuh aku bekerja pas di studio animasi tuh, awalnya tuh kan jadi admin nih, belajar soal administrasi, jadi ngeprint, lalu pokoknya yang remeh-temeh lah gitu ya, pokoknya yang kerjaan, katakanlah itu kerjaannya OB juga aku kerjain kira-kira gitu kan. Nah, tapi dari situ setelah itu naik jabatan jadi manajer, jadi pegang bisnis development di kantor. Jauh banget anjir dari Nah, iya kan, ngeprint jadi jauh kan? manajer anjir. Nah, kebayang Apaan? nggak? Nah, makanya Perusahaan bapak lu. bukan perusahaan abang gua, Yok. Nah, enggak, maksudnya gini, jadi belajar tahu dulu semua sirkulasinya seperti apa. Nah, lalu Iya, setelah harus. itu udah enak di atasnya, jadi tahu nanti misalnya ngatur kerjaan untuk teman-teman di bawah itu tahu apa yang harus dilakukan dan kesulitannya apa. Jadi kita bisa mengira-ngira kan, kalau kita nggak tahu load kerjanya segala macam kan gawat kan. Nah, Iya. tapi Ya kembali intinya tadi, sih kalau menurut gue jangan pilih-pilih sih. iya itu Maksudnya pilih-pilih dulu ya. untuk orang yang baru awal kerja, lu nggak ada dalam posisi lu bisa memilih kerjaan yang enak gitu. Ya nggak sih? Iya sih, Ya benar. lu sadar diri, lu zero experience, ya lu jangan sok tahu pengen gaji 8 juta, posisi Iya. enak gitu ya. Ya sadar diri aja. Aku pernah nih, jadi kan waktu itu sempat jadi HRD dulu ya. Jadi dari admin tuh naik HRD, baru jadi manajer, baru jadi salah satu pimpinan di situ kan. Nah, jadi pernah nih waktu jadi HRD, aku ngadain inilah ya, rekrutmen. Lalu ada yang datang ini kebetulan dari kampus-kampus yang mentereng di Kota Bandung dan di Jakarta juga gitu. Pokoknya yang kampus bukan main-main lah kampusnya gitu. Nah, satu kali ada yang datang nih, dia bawa mobil. Nah, lalu dia pasti aku udah mikirnya expect-nya nih pasti gajinya pasti di atas yang kita tawarin kan. Nah, gitu dia datang tuh gaya songong setengah mati lah gitu-gitulah kan. Nah, lalu belum di atas aku udah suruh dia pulang. Kamu nggak diterima, aku bilang gitu. Si anjir. Aku bilang gitu. Iya kan aku HRD kan. Jadi suka aku kan gitu. Cover namanya. Bukan. Karena memang waktu dia datang tuh attitude-nya jelek gitu kan. Lalu pokoknya attitude ya. Okay. Nah, jadi kan buat kita kan attitude itu penting. Nah, seberapa penting sih attitude itu dalam pekerjaan kan gini. Kalau umpamanya gini, kenapa sih sekarang perusahaan-perusahaan tuh kebanyakan menerimanya tuh lulusan sarjana bukan lulusan SD gitu. Kenapa sih? Anggapannya karena kalau udah sarjana punya attitude, anggapan ya. Anggapan. Iya, dan ini bukan rumusan bukan rumusan pasti. Tapi Iya, anggapannya kalau lu udah kuliah, lu punya pola pikir yang lebih baik, lu punya tingkah laku yang lebih baik seharusnya. Dan bisa berkomunikasi kan gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang mikir gini, kalau cerita dari teman-teman yang sekarang tuh ada beberapa yang HRD, kok anak-anak sekarang nih susah banget ya diajak diskusi, diajak ini komunikasi, ngobrolin kerjaan segala macam, terus mereka tuh udah ekspektasinya langsung gede gitu loh. Nah, apa ini berkaitan nggak sih dengan pola didik? Pola didik maksudnya bukan pola didik di kampus ya, di keluarga misalnya. Jadi kan ada orang tua yang anak tuh investasi buat dia gitu. Menurut kalian gimana? Semua faktor berpengaruh sih menurut gue. Dari kuliahnya, dari keluarganya, dari teman-temannya. Ngaruh sih menurut gue. Dari pilihan dia yang dia ambil ketika kuliah itu ngaruh semua. Tapi memang butuh semacam afirmasi bahwa seseorang itu hebat dan kompeten itu memang sekarang kan bisa didapat lebih awal ya daripada dia dikerja gitu. Era-era zaman dulu pas orang belum terlalu banyak apresiasi terhadap karya kan seringnya kan ya memang kayak mental kayak gitu, memang ya udahlah nurut aja dulu, ngerjain aja dulu apa gitu kan. Gitu. Tapi kan itu sesuatu yang mungkin di zaman sekarang sih agak berbeda ya gitu, karena memang apresiasinya sudah cukup banyak, terus orang bisa berkarya sejak sebelum lulus juga gitu kan, sebelum dia bekerja dia juga udah kadang-kadang punya achievement yang banyak gitu kan, CV-nya penuh dengan segala ini. Ya itu kadang-kadang yang memang butuh ya, karena memang orang-orang punya sarana lain untuk menunjukkan bahwa dia bisa dan dia hebat gitu. Itu ya. Itu juga alasan juga kenapa sekarang kan rata-rata
hampir semua yang baru juga kadang-kadang expect-nya besar ya, cukup besar untuk Iya, pekerjaan. ekspektasinya cukup gede gitu. Aku jadi keinget dulu ya, pertama tuh waktu pokoknya gitu lulus, aku tuh lulus umur umur 27 tahun, men. Waktu itu, pokoknya sengsara lah ya, pokoknya aku lulus tuh udah kuliah juga. Itu S3 ya Bang ya? S3. Nah, jadi udah lulusnya juga over gitu kan. Nah, waktu ngelamar kerja itu, jadi kan IP ku tuh 2,73. Anjir kurang. Sementara waktu itu kan lamaran kerja itu kan IPK minimal 2,75 dan dari Ya. kampus negeri kan. Sementara Ya. kampus gua kan kampus swasta. Nah, lalu aku mikir, Bubar jalan nih. gimana lah caranya nih ngelamar kerja kalau kayak gini gitu kan. Nah, tapi waktu itu kan ada temanku HRD di salah satu apa sih kalau minimarket tuh nama ininya. Nah, jadi di salah satu perusahaan inilah yang retail lah dan cukup gede di Bandung. Nah, dia HRD-nya. Lalu aku bilang, CV-ku gini, gimana bisa masuk nggak? Bisa tolongin? Oh, bisa. Kan karena teman baik. Jogja, pokoknya, Jogja. Bukan, adalah pokoknya nggak usah Sebut sebut nama lah. lagi. Nggak mau, ini parah kali kamu ini. Nah, jadi abis itu, nah, tes lah kan, 120 orang di satu ruangan. Lalu, nggak masuk lah ya. Enggak, 120 orang ini disuruh ngomong, memperkenalkan diri, ya kan? Dibagilah beberapa kelompok gitu kan, memperkenalkan diri lah satu-satu. Kan aku kan karena udah sering ngomong sebelumnya dari zaman kuliah kan kerjanya ngomong di kantin kan, ngobrol-ngobrol di kantin kan. Jadi udah jago lah kalau ngomong gitu kan, memperkenalkan diri bla 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 gitu kan. Akhirnya lolos jadi tinggal 60 orang. Nah, 60 orang ini dites lagi gitu kan. Ditanya lagi, kamu punya kemampuan apa segala macam gitu kan. Nah, lalu lolos lagi, tinggal 30 gitu. Nah, 30 ini disuruhlah besoknya itu apa namanya tuh kayak apa sih kalau tes tertulisnya apa sih namanya istilahnya psikotes. Nah, psikotes gitu kan. Lalu besoknya psikotes. Tapi memang karena aku malamnya begadang dan aku nggak terlalu udahlah gue males kerja di situ kira-kira gitu kan. Nah, jadi akhirnya besoknya tes tapi habis itu gagal memang waktu itu. Nah, itu tuh pengalaman yang membuat aku jadi berpikir gini. Ternyata semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk bekerja meskipun IPK-nya berapa, kira-kira gitulah ya. Nah, jadi tapi memang tergantung ya perusahaannya perusahaan apa. Karena perusahaan-perusahaan kayak misalnya Pertamina gitu-gitu kan ya itu kan memang udah kelasnya atas gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang IP-nya kecil jangan kecil hati gitu. Carilah perusahaan-perusahaan yang memang bisa bersinergi dengan bukan pembenaran juga IP lu 2 gitu. Maksud gue kan iyalah ini mentang-mentang IP-nya 3. IP tinggi memang gak jadi jaminan, tapi paling nggak lu harus memastikan diri lu lolos administrasi lah. Iya, lolos administrasi. Iya benar sih. Harus sadar diri lah, kompetisi kan tinggi gitu. Untuk yang sekarang ya, apalagi sekarang kan. Jadi misalnya kayak perusahaan-perusahaan startup teknologi kan sekarang kan kebanyakan dan memang itu butuh spek yang tinggi ya. Kalau istilahnya kalau komputer tuh speknya pokoknya udah i7 lah ya kira-kira gitu ya, bukan i3 lagi gitu ya. Ya kan lamaran yang diterima kan itu pasti jumlahnya nggak cuma 5, 10, pasti ratusan. Yang mereka ada juga memang beberapa yang fokusnya sekarang lebih ke arah melihat portofolio dan yang lain ya. Jadi lebih ada juga. Tapi memang itu bergantung juga dengan bagian HRD-nya. Karena gini, ini kalau aku ya waktu aku jadi HRD itu kan aku hampir setiap hari itu terima 50 sampai 100 lamaran. Nah, jadi memang tuh pokoknya yang IP 2, sampai yang kumulat pun ada lah gitu. Yang kumulat rata-rata gue buang. Yang kumulat gue buang karena dia itu bercerita soal CV-nya tuh kebanyakan gitu loh. Maksudnya semua dimasukin dia gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh kayak yang nggak penting dimasukin, ngapain sih jadi kayak pamer gitu loh. Berarti kan yang harus dilihat adalah populasi umumnya kan. Populasi umum. Sebagian besar kantor itu pasti akan melihat dari seleksi awal administrasi. Ada sebagian kantor melihat achievement, ada sebagian kantor yang apa. Tapi kan untuk kita ngelihat presentasi terbesarnya adalah kantor rata-rata ngeceknya dari administrasi, dari IPK, dari yang normal-normal aja lah. Jadi ya paling nggak lu harus aman dulu dari situ tuh. Ya kan? Iya. Terus jangan ngerasa dirinya udah oke kerja di startup gede gitu. Nah karena itu banyak yang nggak tahu diri aja. Kadang-kadang gitu dipanggil aja udah nggak tahu diri kayak mana kalau udah diterima kerja kan. Wah, gitu lah makanya itu tadi yang kusuruh pulang tadi kan gitu. Aduh. Tapi Abang kalau sebagai selektor CV lebih suka CV yang kayak gimana sih? Kalau aku lebih seneng CV-nya yang simpel aja dan pas memang penentuannya adalah pas ketemu ya. Karena aku waktu itu tidak menaruh syarat akademik yang cukup
cukup tinggi gitu. Jadi aku ambil rata-rata di tengah. Cuman aku seleksinya waktu ketemu itu attitude dan cara komunikasinya dari situ sih. Kalau soal kemampuan aku rasa sebenarnya bisa dikembangkan. Misalnya gini contohnya, kan kalau sekarang tuh perusahaan-perusahaan itu berharap pokoknya semua itu cepat beradaptasi dan cepat belajar terhadap pekerjaan kan. Nah, bedanya begini, kalau waktu kita kuliah, ujian kan nggak boleh lihat buku kan. Tapi kalau kerja kan kita boleh lihat buku, yang penting kerjaan kita beres kan gitu kan. Artinya yang dibutuhkan bukan kemampuan dia, bukan itu yang utama, tapi komunikasinya dia, lalu attitude-nya dia. Nah setelah itu baru nanti itunya bisa sendiri berjalan di kantor gitu loh, dengan belajar. Kan semua orang kan pasti belajar lah, mana mungkin lah orang nggak belajar kan gitu. Jadi ya itu poinnya. Kalau gue dulu waktu zaman di hukum online, karena gue itu kebalikan. Jadi seleksi pertamanya itu dari user, bukan dari HRD. Oh dari user. Karena dari user, jadi kita memang langsung nentuin cara seleksinya gimana. Salah satu yang paling efektif waktu itu adalah memang CV kita lihat, cover letter kita lihat, cuman karena core kompetensinya adalah nulis, jadi kita minta semua kandidat itu ngirim tulisannya. Nah, jadi kan langsung tersaring di situ kan. Kita sih pasti tahu bahwa nggak semua orang di mahasiswa saat itu, gue kerja di hukum online mulai dari tahun 2010 sampai 2015, itu nggak semua mahasiswa itu terlatih untuk nulis. Jadi kita melihat potensinya yang mana, paling enggak idenya runut dan terstruktur rapih, masalah pilihan kata, masalah tanda baca, masalah EED, kan itu masalah teknis ya. Tapi bagaimana dia bisa menyajikan pemikirannya dengan runut. Nah, itulah yang kemudian jadi persentase terbesar. Kadang kita terima juga memang beberapa kandidat yang waktu itu tulisannya berantakan, cuman kita ngelihat CV-nya nampaknya punya potensi. Akhirnya kita panggil juga, gitu. Nah, kalau ini Dok, menurutmu ya Dok, ini kan kita karena bicara soal gimana pengalaman pertama kali bekerja gitu ya. Nah, perlu nggak sih sebenarnya kayak anak-anak sekarang nih, adik-adik yang sekarang nih, selama kuliah gitu dia aktif di dalam organisasi atau mengembangkan diri di bidang di hal-hal yang ekskul lah ya, supaya nanti siap kerja gitu loh. Perlu nggak sih? Tergantung organisasinya sih kalau ngeliat sekarang ya gitu. Karena jangan organisasi terlarang ya. Kan udah sangat standar banget polanya dan ini. Tapi memang satu hal yang agak berbeda di organisasi paling ya kemampuan komunikasi dan kerja tim itu ada ya gitu. Itu yang diharapin dalam organisasi. Cuman memang kalau ngelihat sekarang sih sebenarnya daripada organisasi-organisasi yang sifatnya sangat sangat formal dan sangat ini ada baiknya juga organisasi minat bakat dan yang lain itu dikembangin lebih bagus gitu. Satu sisi ya memang itu kelebihannya ikut organisasi ya paling itu ya kemampuan kerja tim dan kemampuan komunikasinya harusnya lebih baik. Tapi ya apakah itu didapat dari semua organisasi? Kadang-kadang kita nggak bisa jamin semua organisasi kampus. Nggak juga gitu. Iya, betul. Nah, itu yang ini. Terus kadang-kadang beberapa organisasi kampus juga punya lingkaran pergaulan yang justru sangat eksklusif, justru malah jadi kurang baik dan kurang adaptif di dunia kerja yang lebih terbuka, lebih banyak ini. Itu yang jadi ini juga. Tapi ya secara pribadi kalau aku karena sempat ada di beberapa bentuk organisasi mahasiswa sih, tapi ya ada sedikit membantu gitu. Setidaknya rasa percaya diri, terus keberanian untuk berbicara di depan itu ada. Tapi kan nggak semua itu disajikan di banyak organisasi kampus. Iya. Organisasi itu jadi pilihan ketika dia waktu mahasiswa itu nggak bisa kerja sebenarnya. Maksudnya gini, ketika dia mahasiswa diharapkan untuk belajar ya kan, bukan untuk cari duit. Berarti kan opsi dia untuk cari kerja yang ada di CV-nya adalah organisasi kan. Ya. Jadi ya dia harus bisa tahu bahwa kalau dia memang tujuan setelah lulus adalah cari kerja, opsinya adalah lu semasa mahasiswa harus organisasi atau cari kerja kan gitu. Ya. Kecuali kalau dua-duanya nggak ada ya lu ambiar aja udah, kecuali bapak lu kaya kan. Yang pengalaman gue dari organisasi karena gue ikut intra sama ekstra kampus, yang paling kerasa adalah terutama di organisasi ekstra kampus itu lu ngadepin orang-orang yang unik. Yang betul. Sangat berharga ketika lu masuk dunia kerja. Karena kan banyak orang-orang aneh ya di setiap kantor tuh. Iya benar. Nah, pengalaman untuk berhadapan dengan orang-orang yang unik ini sebenarnya yang didapat dari organisasi mahasiswa. Iya. Nah, menurut kalian nih, ini pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian ada nggak sih? Kan sering tuh orang gue sebel nih di kantor nih kerja begini gitu. Nah di kantor tuh seolah-olah
orang, nanti ini mungkin lompat ke tema berikutnya ya. Jadi dia tuh sebel sama satu orang atau pimpinannya atau rekan kerjanya gitu ya. Lalu dia akhirnya pindah untuk menghindari orang yang dia sebelin ini. Nah, menurut kalian tuh di setiap kantor ada nggak sih orang yang nyebelin? Ada lah. Mutlak Ada gitu. ya? Mutlak ada Bisa ya? jadi saya termasuk yang nyebelinnya. Kalau Gitu ya? kantor nggak ada orang yang kayak begitu, aneh. Justru tanda tanya itu. Kenapa bisa nggak ada? Harusnya ada ya memangnya. Jadi kalau aku mikirnya gini juga Harus. memang. Ada beberapa teman tuh yang pindah kantor, lompat-lompat lah gitu, pindah ke sana ke sini. Alasannya awalnya dia karena sebel dengan sistem kantor segala macam. Terakhir ketahuan lah karena ada yang dia nggak suka di situ. Lalu Nah, pada akhirnya karena bicara soal gaji lah, bla bla macam-macam lah gitu ya. Nah, aku selalu ya. bilang sama mereka, selalu ada orang yang menyebalkan dimanapun. Nah, sekarang gimana caranya kita Nah, berhadapan dengan mereka, berkomunikasi ya istilahnya yang kayak lu bilang tadi orang yang unik-unik itu ya. yang intinya adalah nggak ada kantor yang sempurna dan nggak ada bos yang sempurna. Itu aja sih. Kan? Jadi Iya ya. Tapi begitu lu nggak bisa begitu pun berharap ada dengan yang sempurna, begitu ada dia jadi nggak sempurna gitu. iya pasti ada aja. Jadi alasan untuk karena ini kantornya nyebelin, bosnya nyebelin, ya Ada aja sih. harus diingat ketika lu pindah ada lagi pasti bosnya yang nyebelin. Jadi itu sebenarnya ya realita yang harus lu hadapi. Tinggal gimana lu ngadapinnya kan. Oh iya ya bener juga ya. Jadi buat teman-teman nih hari ini kita obrolannya ngalur ngidul banget. Pokoknya nanti kita akan bahas lagi lebih detail untuk soal pekerjaan dengan tema yang baru. Nah ini kita tadi ngobrolin, kita summary sedikit ya. Jadi soal bekerja itu untuk awal-awal untuk yang belum punya pengalaman, mungkin sebaiknya terima aja dulu pekerjaan yang dilamar dan yang keterima. Soal gaji mungkin cincai dulu lah berapa gitu. Yang penting bisa buat makan dan buat nabung sedikit-sedikit. Dan di kantor itu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang unik. Jadi ya bersabar dan belajar melihat karakter-karakternya dan juga semakin bisa menangkapi dengan cara yang lebih dewasa atau profesional lah kalau bahasa orang kantoran gitu ya. Dan selalu ada orang yang menyebalkan di kantor. Jadi jangan keluar kantor karena orang yang itu menyebalkan, tapi keluar kantor karena memang untuk mendapatkan karir yang lebih baik gitu ya. Oke teman-teman, rasanya cukup dulu untuk kali ini kita ngobrol di warung kopi. Nanti untuk tema-tema berikutnya kita akan hadir lagi dengan obrolan-obrolan yang lebih ngawur bersama teman-teman ya. Pokoknya teman ngobrol di warung kopi itu yang dua ini. Pokoknya Bang Iyok sama Bang Risdo gitu ya teman-teman. Jangan lupa pantengin Vokal, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk share dan untuk komen ya. Terima kasih.